algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Kruskal pada tahun 1956. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti mencari subset dari rusuk yang membentuk sebuah tree yang menampung setiap vertex, di mana total bobot dari semua rusuk dalam tree adalah minimum. Algoritma Kruskal merupakan salah satu contoh dari algoritma greedy. Ada tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu 1. Mengurutkan setiap sisi pada graf dari bobot yang paling terkecil hingga terbesar. 2. Kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot paling minimum dan masukkan ke dalam himpunan T. Pilih sisi UV lagi dengan bobot minimum berikutnya dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit di T. Lalu tambahkan sisi UV tersebut ke dalam T. 4. Ulangi langkah 3 sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan ke dalam T dengan ketentuan yang sama. Secara sederhananya, algoritma Kruskal terlebih dahulu akan mengurutkan setiap bobot sisi pada graf dari yang paling minimum ke paling maksimumnya. Kemudian memilih sisi yang paling minimum dan memasukkan sisi tersebut ke dalam himpunan tree. Selanjutnya memilih sisi dengan bobot minimum berikutnya dan memasukkan lagi ke T setiap dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit di T. Mengulangi langkah yang sama sampai semua sisi pada graf tidak ada lagi yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan yang sama. Contoh, pada graf A, B, C, D, E, F, G, kita akan menentukan minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal dengan solusi yaitu, misalnya graf pada gambar tersebut adalah graf awal, yaitu graf A, B, C, D, E, F, G. Angka-angka di dekat garis penghubung atau rusuk adalah bobotnya. Dari semua bobot yang ada, bobot paling kecil adalah 5, yaitu AD dan CE. Maka AD ditetapkan sebagai rusuk awal, maka diberi highlight hijau. Selain AD, rusuk yang berbobot 5 adalah CE. Oleh karena itu, CE diberi highlight hijau, maka rusuk yang sudah dipilih sebagai bagian dari jalur MST pada graf A, B, C, D, E, F, G adalah AD dan CE. Karena semua rusuk berbobot 5 sudah dipilih, bobot yang dipilih selanjutnya adalah bobot yang lebih besar dari bobot sebelumnya, yaitu 6. Rusuk yang mempunyai bobot 6 adalah DF. DF diberi highlight hijau, maka rusuk yang sudah dipilih sebagai bagian dari jalur minimum spanning tree pada graf A, B, C, D, E, F, G adalah AD, CE, DF. Rusuk yang dipilih selanjutnya adalah rusuk yang mempunyai bobot lebih besar dari bobot sebelumnya, yaitu 7. Rusuk yang mempunyai bobot 7 adalah rusuk AB. Maka AB diberi highlight hijau. Dengan dipilihnya rusuk AB ini, bisa ditentukan bahwa rusuk BD akan membentuk sebuah sirkuit. Maka BD diberi highlight merah, artinya tidak akan ditambahkan ke dalam minimum spanning tree. Rusuk yang sudah dipilih sebagai bagian dari jalur minimum spanning tree pada graf A, B, C, D, E, F, G adalah AD, CE, DF, dan AB. Selain AB, rusuk yang berbobot 7 adalah BE. Oleh karena itu, BE diberi highlight hijau. Dengan dipilihnya rusuk BE ini, bisa ditentukan bahwa rusuk BC, DE, dan EF dapat membentuk sirkuit. Maka rusuk BC, DE, dan EF diberi highlight merah, artinya tidak akan ditambahkan ke dalam minimum spanning tree. Rusuk yang sudah dipilih sebagai bagian dari jalur minimum spanning tree pada graf A, B, C, D, E, F, G adalah AB, CE, DF, AB, BE. Rusuk yang dipilih selanjutnya adalah rusuk yang berbobot lebih besar dari bobot sebelumnya, yaitu 8. Rusuk yang mempunyai bobot 8 adalah BC dan EF. Namun, karena kedua rusuk ini dapat membentuk sirkuit, maka rusuk BC dan EF tidak akan ditambahkan pada jalur minimum spanning tree, sehingga rusuk yang dipilih berikutnya adalah yang mempunyai bobot 9, yaitu EG. Maka EG diberi highlight hijau. Karena semua titik sudah terhubung,
maka proses pemilihan rusuk dengan bobot terkecil selesai dan minimum spanning tree yang terbentuk dari graf A, B, C, D, E, F, G ini adalah AD, CE, DF, AB, BE, EG dengan jumlah bobot 39. Pokok pembahasan yang keempat adalah pohon berakar. Pohon berakar merupakan pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi graf berarah. Contoh pada gambar tersebut, contoh graf di sebelah kiri adalah pohon berakar, yang itu akarnya adalah A dan akan memiliki arah ke simbol-simbolnya. Graf di sebelah kanan, tanda panah pada tree bisa dihilangkan, sehingga akar pada pohon akan selalu dimulai dari yang paling simpul yang paling atas dan mempunyai lintasan yang selalu bermulai dari atas ke bawah, dari akar sampai simpul terbawah pada pohon. Selanjutnya yaitu terminologi pada pohon berakar. Yang pertama, anak atau child dan orang tua atau parent. Pada gambar B, C dan D adalah anak dari simpul A, dan A adalah orang tua dari anak itu. Kemudian E dan F adalah anak-anak dari simpul B, dan B adalah orang tua dari E dan F. Selanjutnya G adalah anak dari simpul D, dan D adalah orang tua dari G. Sedangkan H, I, J, L, dan M tidak mempunyai anak. Yang kedua yaitu lintasan atau path. Lintasan dari simpul V1 ke simpul VK adalah runtutan simpul-simpul V1, V2 sampai VK sedemikian sehingga VI adalah orang tua dari VI plus 1 untuk I lebih dari sama dengan 1, I kurang dari K. Nah, pada pohon gambar di samping, lintasan dari A ke J adalah A, B, E, dan J. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K-1. Nah, pada gambar di samping, panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Yang ketiga yaitu keturunan descendant dan leluhur ancestor. Jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon, maka X adalah leluhur dari simpul Y dan Y adalah keturunan simpul X. Pada gambar di samping, B adalah leluhur simpul H, dan dengan demikian H adalah keturunan dari B. Yang keempat, saudara kandung atau sibling. Nah, simpul yang berorang tua sama adalah saudara kandung atau satu sama lain. Pada gambar di atas, F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Nah, yang kelima adalah upah pohon atau subtree. Misalkan X adalah simpul dalam pohon T. Yang dimaksud dengan upah pohon dengan X sebagai akarnya ialah upah graf T aksen sama dengan V aksen, E aksen. Upah pohon dari pohon pada gambar di samping dengan V aksen adalah B, E, F, H, I, dan J, dan E aksen adalah B, E, B, BE, BF, EH, EI, dan EJ, dan B adalah simpul akarnya. Terdapat banyak upah pohon di dalam pohon T. Dengan pengertian di atas, jika X adalah simpul, maka akar tiap-tiap upah pohon dari X disebut anak, dan X adalah simpul, maka akar tiap-tiap upah pohon dari X disebut anak, dan X adalah orang tua setiap akar upah pohon.